bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Di episode ke-11 bareng Wita di sini hanya di podcastin aja. Hari film nasional baru aja lewat ya. Kamu udah maratonin film apa aja nih selama di rumah? Ngomong-ngomong film, ada satu nama yang dari dulu sampai sekarang nih masih setia berkiprah di dunia perfilman Indonesia. Yang tak lain merupakan putra dari seorang aktor senior kawakan juga. Siapakah dia? Kita telepon langsung aja ya. Ya, halo. Halo, selamat malam Kang. Selamat malam. Apa kabarnya Kang? Baik. Kemarin hari film nasional ya Kang ya? Betul sekali. Ada kegiatan apa Kang? Saya di rumah aja. Bener-bener melockdown diri sendiri ya? Betul, tapi akhirnya kemarin ada yang exciting adalah tunnel final episode. Jadi sambil ngerayain di rumah aja hari film nasional, kita nonton series sih. Nonton serial nasional. Iya, dengan keluarga tuh ya di rumah ya? Udah berapa hari nih Kang berarti menghabiskan waktu di rumah? Wah, udah dari sebenarnya sih kalau dari keluarga sih kayak sekolah saya udah liburin dari Februari awal ya. Cuman kemarin saya masih syuting backstage sampai Maret awal. Tapi setelah 4 hari atau 5 hari dari pihak produksi menyatakan menunda untuk sampai waktu yang lebih kondusif. Syutingnya terhentinya masih di awal-awal itu berarti ya? Iya, masih di awal-awal. Terus belum ada rencana lagi bakal dilanjutkan kapan atau lihat sikon lah ya pasti ya? Baru hari ini, tadinya kita dicek schedule untuk bulan April, tapi karena pemerintah memperpanjang masa daruratnya jadi sampai tanggal 27 atau 19. Iya. Jadi akhirnya diundur dulu sampai lebih kondusif karena kan sekarang ini justru lagi rapat-rapatnya ya, orang harus jaga jarak dan stay di rumah gitu. Jadi bisa dibilang kayak lumpuh ya semua kegiatan, apalagi yang berkaitan sama syuting ya Kang ya? Iya sih. Kalau untuk workshop acting kayak gitu tuh masih jalan atau dihentikan juga Kang? Nggak bisa. Sama sekali ya? Dulu. Nggak kepikiran untuk lewat jalur online gitu kan, banyak nih sekarang orang-orang yang bikin segala macam. Kurang enak sih kayaknya kalau acting workshop, lebih enak interaksi langsung, merasain langsung energinya dan segala macam. Kalaupun memang mau dibikin online mungkin harus disusun jadi kayak pendidikan satu arah ya, beda konsep. Oh iya sih, prakteknya lebih sulit lah ya mungkin ya dibandingin sama activity yang lain gitu ya. Karena mereka perlu saling bekerja sama, nggak bisa sendiri-sendiri di rumah. Iya sih, benar sih Kang. Kalau sebatas ngobrolin teori, sharing pengalaman mungkin bisa, tapi untuk mendapat experience lengkap itu sangat-sangat sulit kalau online. Iya, benar-benar harus praktek lah ya. Iya. Semua kegiatan yang sehari-harinya Kang Ferdi geluti gitu benar-benar dihentikan secara total ya? Iya, dari profesional side iya. Ya syuting berhenti, workshop berhenti gitu. Saya masih bisa sih mikirin misalnya konseptual, di mana brainstorming cerita misalnya sama partner saya Arifin Putra atau penulis saya gitu. Tapi kegiatan yang berhubungan dengan profesional ini sih kebanyakan sih harus stop dulu. Terus pengen tanya nih Kang, di rumah ya ada treatment khusus nggak sih yang Kang Ferdi lakuin kalau gitu? Kalau sekarang sih ada satu rutinitas khusus, yaitu ya saya lagi merawat bokap lah. Bokap masuk rumah sakit 2 minggu lalu, diangkat umurnya sempat kritis, tapi puji Tuhan udah lewat masa kritisnya. Sekarang lagi coba pemulihan perlahan-lahan. Tapi ya kita keluarga tiap hari gantian jaga di rumah sakit. Jadi ya itu yang tiap hari harus kita lakukan di luar singar-bingar dunia film dan yang lain-lain. Iya betul Kang, turut prihatin juga ya Kang dengan kondisi Om Hengki sekarang. Tapi kondisi beliau seperti apa Kang? Apakah sudah menunjukkan pemulihan ke arah yang lebih baik?
kondisinya beliau ya makin hari makin baik, tapi ada beberapa organ tubuh kayak ginjalnya yang masih perlu pemulihan lah. Kita dari keluarga berdoa aja supaya cepat pulih lah, bisa cepat dirawat pulang. Iya betul, mudah-mudahan ya Kang yang terbaik buat Om Hengki. Tapi beliau beliau kondisinya sudah membaik ya Kang ya, maksudnya sudah bisa ceria lagi. Sudah sadar tapi masih di ICU, jadi masih perlu intensive care. Cukup menguras energi juga ya Kang ya dari pihak keluarga ya. Iya, lumayan. Semoga ya sabar-sabar lah Kang ya. Tadinya siap ya, kita ikhlas aja, tetap bersyukur, tetap ngejalanin hidup ya hari demi hari aja, sambil juga tetap beri semangat ya buat semua yang di garda depan, tugasnya di tugas keamanan yang lain-lain supaya bisa ngatasi masalah wabah ini bareng-bareng. Saya juga pasti yakin setiap orang punya masalah sendiri-sendiri ya. Kita lebih ini adalah berdoa dan bersyukur aja. Kalau misalnya ngomongin yang keluarga yang sakit tuh bawaannya pasti betul ya. Lemah langsung. Betul. Tapi gimana? Pengen terakhir Om Hengki main film atau sinetron gitu masih ya Kang ya? Terakhir sih main film kayaknya bareng saya waktu itu Reuni. Terus habis itu beliau masuk serial Dunia Terbalik di RCTI. Oh di RCTI, iya. Sampai lumayan 2 tahunan, 800-an episode. Saya diselesaikan tahun lalu. Sampai mungkin beberapa bulan ya sebelum sekarang ini ya Kang ya. Berarti masih aktif lah sebenarnya. Iya, jadi mungkin abis ini istirahat dulu deh. Iya ya Kang ya. Tapi Kang Ferdi sendiri masih semangat ya? Nah sekarang ini juga unik ya, banyak sekali impact yang lumayan signifikan untuk produksi film nasional gitu kan. Banyak sekali film yang diundur, banyak sekali produksi yang diundur, jadi nggak cuma tayangnya tapi juga syutingnya. Dan saya yakin itu sangat-sangat berdampak baik financial ataupun mental terhadap pekerja dari segala lapisan, dari mulai produser sampai kru gitu. Iya sih. Jadi masih kita harus lihat nih bagaimana gitu. Ada nggak pemerintah untuk support? Ya yang kita tunggu ya itu ya Kang ya, maksudnya ya begitulah kadang mau. Seperti semula. Kedepannya sendiri udah ada rencana belum mau garap film kayak gimana lagi? Oh, yang kemarin kita syuting sih backstage itu sutradaranya Pak Syukur, utamanya di dan Sasa Wasulia. Di situ Kang Ferdi memerankan sebagai aktor juga? Kalau yang di pojok saya sendiri sih rencananya directing juga, nggak main. Ditunggu nih Kang filmnya. Nah kalau ngomongin sedikit nih Kang tentang peran sebagai aktor nih, Kang Ferdi sebenarnya ada nggak sih kepikiran someday gue pengen meranin karakter ini nih gitu secara spesifik, ada nggak sih? Biasa sih saya bukan ke karakter ya, tapi lebih ke skrip, ke skenario gitu. Karena karakter apapun kalau skripnya keren mah karakternya bisa jadi keren. Yang pengen banget dapat kesempatan tuh kalau bisa tuh di dalam satu skrip kayaknya ada banyak gitu. Oh iya, cloning ya. Iya itu pasti menarik banget kan. Jadi apalagi kalau mereka berinteraksi satu sama lain. Itu banget proses syutingnya kan. Kayak apa tuh yang terakhir Will Smith ya, yang Gemini Man itu kan juga kayak gitu kan. Gemini Man, terus waktu itu ada yang Tom Hardy juga, yang dia main 2 karakter sekaligus. Yang paling banyak sih Split ya, si James McAvoy. Iya, tapi kalau misalnya kita garap sendiri di Indo, kira-kira udah sanggup belum sih? Udah lah, kita mah director kita udah keren-keren. Ada Joko Anwar, ada Molly Surya, ada itu udah cukup kok SDM kita, tinggal disupport aja. Bener-bener disupport pemerintahnya, industrinya. Kalau SDM mah jangan takut, Indonesia udah bisa
bersaing kok. Wah gila nih, jadi percaya diri ya Kang ya. Maksudnya yang penting ada keyakinan dulu dalam diri kita ya Kang ya. Selebihnya mah gas aja ya kan. Dan gue gak ragu sih Kang Ferdi ini hampir di seluruh filmnya tuh pasti punya peran yang bisa dibilang sebenarnya lu peran utama mungkin enggak kali Kang ya. Tapi lu tuh kayak selalu apa ya, entah sebagai mastermind atau pokoknya karakter-karakter yang membutuhkan kecerdasan di luar nalar gitu menurut gue sih. Iya kan, bener gak sih? Terima kasih banget apresiasi. Iya sih, emang semua orang punya lahannya masing-masing kali gitu ya Kang ya, bahasa lainnya. Iya, betul. Tiap karakter di skrip itu pasti ada potensinya, ada fungsinya, ada bobotnya gitu. Namun penulis menaruh si karakter tersebut di dalam skenario kalau sekedar ada atau ya buat nambah-nambahin atau enggak, pasti ada fungsinya. Nah, tugas kita memang nyari detail-detail sedalam-dalamnya supaya kita bisa melakukan fungsi sesuai tema cerita gitu kan. Kalau fungsinya udah jelas, karakternya hidup ya mudah-mudahan langsung ditontonnya langsung jadi lebih enak gitu. Iya. Karena kadang-kadang gitu kalau kita mainin sendiri out of the box misalnya gitu ya, tapi nggak nyambung sama tema cerita atau sama cast yang lain juga nggak enak dilihat juga gitu, jadi over kayak waduh cari perhatian banget sih gitu kan. Jadi harus hati-hati. Berarti kasarannya harus ngeblend lah ya sama keseluruhan sama ceritanya tema, ya gitu. Betul. Temanya apa nih gitu, kita sesuai fungsi kita, karakternya udah sesuai tema belum. Kita mengatakan satu pesan yang sama gitu. Kalau isunya udah benar biasanya pasti enak, jadi nyambung sama yang lain. Kita bisa memperkuat peran utama, bisa mensupport visi misi sutradara gitu. Jadi lebih enak, jalannya juga buat pemain jadi lebih jelas. Betul. Nggak ngambang gitu kayak gue kemana ya, udahlah mereka yang gitu gue gini biar beda sendiri. Ya beda belum tentu bagus gitu. Kalau bedanya aneh kan nggak enak gitu. Tetap pakai sense juga gitu ya Kang ya. Tapi Kang Ferdi pernah mentok nggak sih nemuin apa sih kayak jati diri untuk satu karakter gitu? Biasanya kalau saya nggak nangkep maunya skripnya kemana, akan sulit saya untuk memainkan karakternya. Itu sih ya gimana ya, pasti pernah terjadi lah, semua aktor pasti pernah ngalamin karena skripnya bermasalah atau banyak bolongnya atau karakternya tidak konsisten dari sini ke sini, kok nggak nyambung, motivasinya berubah-berubah, kayak ini penulisnya mungkin pengen ceritanya ke kiri atau ke kanan tapi akhirnya karakter decisionnya nggak logis gitu. Kok orang ini sih yang disuruh ngomong ini, ngambil keputusan ini gitu. Itu dan biasanya ya kita nggak langsung ambil kesimpulan itu ya, kita cari terus sampai mentok sampai wah ini salah skrip nih. Nah kalau udah kayak begitu bingung tuh maininnya tuh, ini manusianya gimana ya? Kok nggak jelas ya, cuma ngikutin alur cerita doang tapi nggak ada manusianya. Nah itu yang kayak gitu biasanya paling sulit dimainkan. Dan itu bisa Kang Ferdi pertanyakan lah ya sama si pembuatnya ya. Kadang-kadang enggak. Oh enggak. Contoh misalnya saya dulu pernah kok masuk ke dunia stripping dan pertelevisian gitu. Dan sempat frustasi bahwa aduh ini skripnya kok gini nggak nyambung. Karena cuman pengen lokasinya berpindah di sini mungkin untuk membuat lebih efektif secara produksi, tapi akhirnya karakternya jadi motivasinya nggak nyambung, kok tiba-tiba dia keluar gitu, padahal dia awal misalnya dia mau mengurung diri takut ketemu orang. Nah, kan kayak gitu-gitu jadi bingung ya. Ini actingnya gimana gitu. Cuman akhirnya ya kita belajar ikhlas, belajar pasrah bahwa ada saatnya memang ya mungkin di film secara proses lebih panjang, bisa lebih persiapannya bisa, kolaborasinya juga bisa lebih baik. Nah di situ ada kesempatan untuk merevisi atau memperbaiki. Tapi kalau di TV dengan speed yang seperti itu nggak ada waktu ya. Nggak ada waktu. The best you can aja udah. The best. Ya, kayaknya kejar tayang ya Kang. Kalau menurut Kang Ferdi nih, film Indonesia itu masih jadi tempat yang tepat nggak sih untuk kita bebas berekspresi atau gimana? Jadi sebenarnya aktor itu punya peran penting ya dalam
sebuah produksi karena 80% dari performance, dari dialog, dari apa segala macam itu dibebankan ke mereka. Tapi kalau dibilang bebas berekspresi, ya bebasnya itu sebenarnya udah dikoridorin gitu. Kita udah ada skrip, udah ada blueprint, udah ada desainnya bahwa kita nggak keluar dari situ gitu. Most of the time film Indonesia itu realism kan. Iya. Jarang lah kita ketemu film-film yang eksperimental atau art house yang apa gitu. Itu mungkin akan jauh lebih punya kebebasan. Jadi kalau saya malah nyari kebebasannya di dalam koridor tersebut gitu, biar nggak liar gitu kan. Jadi malah jadi kayak pemecahan solusi gitu. Oke, kalau dia kasih tema seperti ini, ceritanya seperti ini, karakternya dikasihnya kayak gini, bebas apa ya saya bisa berkreasi dengan batasan yang diberikan gitu. Jadi bukan yang wah kita bebas ekspresi bodo amat yang lain mau gimana gitu kan. Pokoknya saya mau bawa ini begini gitu ya. Nggak bisa juga kalau di film karena most of the time realism yang dibutuhkan gitu. Bebas tapi tetap ada aturannya gitu ya Kang ya. Tetap karena kan kolaborasi seni gitu kan. Sutradara, ada art director, ada sinematografer, ada aktor-aktor yang lain gitu. Jadi benar-benar kerja tim, kerja kelompok, kerja individual. Mungkin kalau kita mau berekspresi bebas, kita misalnya monolog di panggung teater, nah udah deh terserah lu, yang main sendiri orang iya kan, terus misalnya direct sendiri, nulis sendiri, ya udah terserah lu gitu kan. Lu mau ngomong apa, nyampe ini gimana ya kan, pakai cara lu gitu. Nah itu baru bisa sebebas-bebasnya ya. Aduh gila Kang Ferdi, depan layar oke ya kan, belakang juga. Tuh rahasianya apa Kang? Rahasianya? Gak ada sih, basically teman belajar aja. Jadi pas lagi main, intip di belakang kamera juga, nanya-nanya, belajar, lagi ada workshop atau siapa gitu yang orang-orang yang memang sudah sukses kayak Joko Anwar, atau dulu ada editor Mas Sasun atau apa, bikin seminar, datang ngambil ilmu lah dari mereka. Lama-lama dikumpulin ilmu-ilmu orang-orang hebat-hebat itu kan akhirnya jadi kayak mata kuliah sendiri. Jadi ramuan yang baru lah ya buat kita gitu ya. Iya, karena paling enggak kan kitanya juga jadi lebih berkembang gitu. Kita nggak bisa cuman berdasarkan pengalaman saja gitu. Benar. Ada ilmunya gitu. Nah, ilmu itu yang sebenarnya yang kita perlukan untuk bisa berkembang. Jadi nggak cuma di situ-situ aja. Oh ya, gue jagonya misalnya bikin adegan atau visual atau ini yang kayak begini, ya udah gue spesialis di sini gitu. Ya udah ntar kan lama mentok tuh habis. Iya, jadi lebih seru adalah ya pelajari dari semua orang lah, berguru sama semua orang. Baik itu acting, directing, producing. Banyak kok orang-orang hebat di perfilman Indonesia yang nggak pelit sama ilmu ya. Contohnya Kang Ferdi ini ya kan. Namanya mau sharing dan berbagi. Jangan dilewatkan kesempatan. Jangan lewatkan kesempatan ya Kang ya. Tapi kalau boleh milih nih, lo tuh lebih pengen berkarya di Indonesia atau di sono tuh? Di sono Kang. Ya kalau bisa ya global ya gitu, kalau nama Indonesia keluar. Karena kan dulu waktu gue kuliah bidang gue desain, gue kuliah di luar, ternyata salah satu cara kita untuk bersaing dengan desainer graphic designer dari luar adalah bawa something yang Indonesia gitu, yang mereka belum pernah lihat. Gitu, dengan ilmunya yang didapat di sana, tapi kasih warna visual cita rasa yang berbeda, dan itu cara kita memenangkan istilahnya persaingannya gitu. Gue masih yakin bahwa itu bisa dilakukan, bahwa Indonesia itu punya original story yang keren-keren, punya cita rasa yang keren-keren. Ya contohnya kalau nonton Tano, meskipun itu diadaptasi dari serial Korea, tapi dari Mas Iva di For Colors dan Mbak Shanti di Base, itu benar-benar merombak cita rasanya itu jadi Indonesia banget dan berhasil. Akhirnya menjadi sebuah karya sendiri yang orang mungkin udah lupa yang Koreanya kayak gimana. Karena udah saking jadi apa ya, dibilang adaptasi tapi original banget tuh, yang menurut gue sangat bisa dilakukan.
kalau misalnya kita nggak pakai adaptasi Korea pun, kita udah bisa bikin kok banyak cerita-cerita Indonesia yang original yang bisa dinikmati untuk pasar global. Jadi kalau misalkan ada yang pengen ikutin jejak Akang nih, pertama kali harus dilakukan tuh apa, Kang? Sebagai apa nih profesinya? Apapun deh, ya sebagai aktor khususnya. Belajar dulu. Belajar dulu. Iya, karena kan ini dunia profesional, pastinya kan kita nggak mungkin minta kerjaan atau melamar kerja. Betul. Tapi habis itu minta diajarin, ada diomelin. Iya. Jadi lebih baik belajar dulu, bawa skill, bisa sekolah atau kursus atau apapun itu, dan jangan berhenti di satu tempat. Makin banyak belajar makin bagus. Indonesia tidak punya standar acting yang tegas gitu, nggak ada yang jelas. Jadi makin banyak belajar, hasil ikuti. Habis itu baru casting dan nyoba. Jadi pada saat datang tuh udah bawa skill. I see. Dan itu akan dilihat kok kalau memang bagus dan berbakat, dan ini tiap casting beda gitu sama 500 orang atau 1000 orang lainnya. Datang hari itu pasti akan ngeh kok, dunia film itu nggak terlalu sebesar itu, apalagi dunia casting director, dunia sutradara itu situ-situ aja. Jadi kalau ada yang bagus pasti cepat naik. Dan kesempatannya itu terbuka lebar ya, Kang ya? Iya, apalagi sekarang ya, produksi film Indonesia itu bisa dibilang meningkat sangat-sangat drastis. Bisa ada 500 film kali yang diproduksi dalam setahun 2 tahun. Gila. Sebulan itu bisa 5-10 produksi berjalan bareng. Jadi kita memang kekurangan aktor gitu, regenerasi aktor kita kalah cepat sama produksi yang dibutuhkan. Makanya kadang-kadang orang suka sebel, yang main dia lagi gitu. Iya, betul sekali. Nah, tapi kembali sebenarnya kan kita masih nyari kok, kayak kemarin mungkin ada aktor daerah misalnya yang kok kita nggak pernah dikasih kesempatan kok yang main ini. Enggak kok, coba aja lihat yang kemarin menang SFC siapa gitu. Jadi iya, jadi sebenarnya ya, jangan menyerah gitu, coba terus dan cari terus, kelilingi dirinya dengan orang-orang yang memang kamu mau bekerja bareng. Potensi itu di anak-anak muda Indonesia banyak ya, Kang, sebenarnya ya? Banyak gitu. Memang sih bilang kendala juga bahwa industri terfokus di Jakarta gitu. Jadi seolah-olah kalau yang dari daerah, kalau memang mau dapat kesempatan akan jauh lebih banyak di Jakarta gitu. Iya. Jogja sih mulai rame. Kemarin beberapa produksi itu mulai semua hampir bersamaan tuh di Jogja, sampai akhirnya aktor Jogja habis katanya. Iya, karena ada beberapa film yang menyedot pemain banyak sekali. Kayak Tano 3 bulan syuting di sana, terus ada Laporan Panik, ada film Kroasia atau apa gitu. Ada Tersanjung, ada apa gitu. Jadi lumayan habis tuh satu kota Jogja udah ngais-ngais nyari pemain karena udah kesedot kemana-mana. Nah, mungkin kedepannya kalau misalnya produksi daerah makin maju gitu kan, sekarang kan banyak film Makassar, film Medan, segala macam. Nah, itu kesempatan buat talenta baru untuk muncul gitu kan. Pokoknya coba aja ya kan, jangan patah semangat lah ya. Iya, konsisten dong, harus selalu terus konsisten. Betul. Terus nih, untuk nemenin yang di rumah aja, Kang Ferdi ada rekomendasi film bagus nggak, Kang? Film? Kalau lagi di rumah aja ini jatuhnya serial sebenarnya. Oh iya, bener. Boleh serial. Banyak tuh kayaknya ya, apalagi di situ tuh Netflix. Sama istri saya kemarin sempat ketagihan Animal Kingdom, itu di IMDb ratingnya 8,2. Wow. Itu keren banget, seorang single mother, anak 4 dari bapak yang berbeda-beda, jadi pimpinan perampok bareng sama anaknya. Jadi keluarga perampok ya. Itu skripnya bagus banget, karakternya ditulis dan sangat keren, arc-nya keren, performance-nya juga bagus-bagus. Yang terkenal cuman Ellen Barkin sama Scott Speedman, tapi yang lain mainnya bagus-bagus. Terus kita juga lagi telat banget sih nontonnya, baru Stranger Things. Kemarin juga sempat nonton Mas Saya, juga menarik. Lagi menikmati inilah produksi-produksi keren. Iya, dibongkar lagi tuh ya tontonan lama ya.
Nah Kang, terakhir nih Kang, mungkin Akang ada pesan-pesan buat teman-teman kita yang kepengen mudik tapi nggak bisa. Aduh, iya nih. Jadi ini tuh sebenarnya a blessing in disguise. There's always a positive side in everything. Mungkin sedih ya di saat yang udah ditunggu-tunggu, yang biasanya tidak rutin harus bisa ketemu keluarga dan pulang kampung segala macam, tapi ini harus kadang-kadang mungkin ada yang tidak bisa atau tidak mampu untuk kembali atau memutuskan untuk tidak kembali ke kampung halamannya. Tapi saya rasa itu menjadi salah satu andil kita untuk bisa membantu Indonesia atau Indonesia dalam kemampuan kita sebagai manusia lah. Dengan kita nggak mudik itu kita nggak nularin orang dan orang nggak nularin ke kita, itu kelihatannya kayak satu hal kecil, tapi itu dampaknya akan besar banget. Iya sih. Mudah-mudahan bisa dilihat sebagai suatu kayak gue di hari raya ini gue pengen melakukan satu kebaikan. Ya itulah salah satunya mungkin yang tidak menaikkan resiko penyebaran dan wabah ini, karena kita udah setuju lah pasti semuanya pengen wabah ini cepat-cepat kelar. Betul. Dan kalau kita egois, kita paksakan kemauan kita, pasti akhirnya nggak kelar-kelar gitu. Iya. Jadi mudah-mudahan itu yang bisa diambil sisi perenungannya adalah itu gitu. Oke, di hari raya ini gue mau melakukan kebaikan apa ya? Oke, gue akan membantu Indonesia untuk bisa melewati ini cepat gitu, supaya kita semua di situ bisa berkumpul lagi dengan sanak saudara jauh, keluarga jauh, dan yang lain-lain. Iya. Gitu. Dimulai dari diri kita dulu ya Kang ya, lebih tepatnya ya. Betul, karena kalau semua orang berpikir sendiri nggak ada habisnya ini. Iya sih, benar Kang. Baiklah kalau begitu Kang, terus jaga kesehatan ya Kang. Oh iya, pasti. Iya. Selalu. Ya udah kalau gitu Kang, selamat melanjutkan kegiatannya. Semoga Om Hengki cepat sembuh ya Kang ya. Amin, terima kasih ya. Iya, pasti ada jalannya Kang. Oke. Kita semua mendoakan. Iya Kang, terima kasih. Ya, Iya, thank you. Itu tadi beberapa rekomendasi film dari Kang Ferdi yang sekiranya bisa nemenin aku dan kamu selama di rumah. Dan kita doakan bersama ya, semoga ayahanda dari Kang Ferdi, Om Hengki Sulaiman, lekas diberikan kesembuhan dan bisa kembali berkumpul bersama keluarganya. Stay safe and watch movies. Sampai bertemu di Podcastin Aja episode selanjutnya. Wita pamit. Bareng Wita di sini hanya di Podcastin Aja.